Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Yustiani Wardani. Saya guru dari SD Plus Ar-Rahmat. Kali ini saya telah membaca sebuah buku yang berjudul Adab Anak Berbakti pada Orang Tua. Buku ini ditulis oleh Sunarno dan diterbitkan oleh PT Sindur Press. Tebal buku ini yaitu setebal 58 halaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berkaitan dengan isi buku ini, yaitu mengenai adab kepada orang tua dan cara memuliakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut wa tabi'atnya, kepada para keluarganya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato mengenai adab kepada orang tua dan cara memuliakannya. Nah, sebelumnya mau bertanya dulu nih, teman-teman di sini, apakah kalian semua menyayangi ayah dan ibu? Tentunya sudah pasti sayang ya, karena begitu banyak sekali jasa kedua orang tua dalam kehidupan kita. Sekarang, coba di sini siapa yang tadi pagi bangunnya susah sehingga harus digelitiki oleh ibu? Ada ya. Kemudian, siapa yang tadi pagi sarapannya dibuatkan makanan kesukaan oleh ibu? Wah, enak sekali ya bisa dibuatkan makanan kesukaan. Kemudian siapa di sini yang suka dibantu oleh ayah ketika mengerjakan PR? Wah, tentunya kita sering ya dibantu oleh ayah dalam mengerjakan PR dari sekolah. Nah, bersyukurlah kita bisa mengalami itu semua. Bergembiralah kita bisa setiap hari ditemani oleh kedua orang tua, dan berbahagialah kita bisa merasakan cinta dari kedua orang tua kita. Nah, sekarang kita coba bayangkan wajah kedua orang tua kita. Sebenarnya sudah seberapa banyak kita membalas jasa kedua orang tua kita? Sungguh, sebenarnya kita tidak akan mampu membalas semua jasa kedua orang tua kita. Mereka, kedua orang tua kita, telah merawat kita. Bahkan ibu telah menjaga kita dari sejak kandungan. Sedangkan ayah telah bersusah payah membanting tulang, mencari rizki di bawah terik matahari demi sesuap nasi untuk keluarganya, demi menyekolahkan anak-anaknya sehingga menjadi orang yang cerdas. Maka dari itu kita sebagai anaknya, kita harus senantiasa berbakti dan menjadi anak yang beradab serta dapat memuliakan kedua orang tua. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapamu dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan firman Allah tersebut, maka sejatinya Islam sangat memperhatikan adab kepada orang tua. Dengan berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, dan Allah telah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi yang melaksanakannya. Lalu bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua karena Allah? Teman-teman yang berbahagia, ada beberapa adab utama yang bisa kita lakukan dan kita wujudkan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Yang pertama,
mendengar nasihat orang tua dengan baik. Kita sebagai makhluk yang tidak sempurna tentunya seringkali kita berbuat kesalahan. Nah, orang tua tentunya menginginkan anaknya itu yang terbaik, maka orang tua senantiasa memberikan nasihat-nasihat terbaik kepada anaknya. Nah, tatkala orang tua sedang memberikan nasihat-nasihat tersebut, kita sebagai anak harus bisa mendengarkannya dengan baik, mendengarkannya dengan seksama, dan tanpa memotong pembicaraannya. Tatkala nasihat tersebut selesai diberikan kepada kita renungkan nasihat tersebut. Tatkala nasihat tersebut berisi nasihat-nasihat yang baik dan banyak bermanfaat untuk ketika kita lakukan, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Kecuali jika nasihat-nasihat tersebut berisi keburukan atau bahkan menentang perintah agama, maka kita wajib menolaknya, tentunya dengan bahasa yang lembut tanpa menyinggung perasaan hati kedua orang tua kita. Kemudian adab yang kedua, yaitu mendoakan kedua orang tua kita. Kita harus bersyukur tatkala orang tua kita masih hidup di dunia ini. Untuk itu kita harus senantiasa sering mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang tua kita. Mungkin di sini teman-teman ada yang orang tuanya sudah meninggal. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita tetap wajib untuk berbakti kepadanya, yaitu dengan terus mendoakannya. Kemudian adab yang ketiga, yaitu memandang orang tua dengan penuh kasih sayang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang memandang orang tuanya dengan penuh kasih sayang, melainkan tercatat baginya sebagai haji yang mabrur dan diterima. Berdasarkan hadis tersebut, kita dapat ketahui bahwa begitu besar pahala kita ketika kita memandang orang tua dengan penuh kasih sayang. Maka dari itu jangan sekali-kali kita menatap orang tua dengan tatapan yang tajam, dengan tatapan yang sinis, sehingga dapat melukai hatinya. Kemudian adab yang keempat, yaitu berbicara yang sopan. Nah, tatkala kita berbicara kepada orang tua, sampaikanlah segala sesuatunya dengan penuh kelembutan, santun dan sopan. Jangan sampai dengan nada yang tinggi, dan harus senantiasa selalu menjaga perasaan. Adab yang kelima, yaitu senantiasa meringankan pekerjaan orang tua. Coba kita bayangkan, tatkala kita masih tertidur lelap, sementara ibu kita bangun lebih awal pada dini hari, telah menyiapkan segala sesuatunya, telah menyiapkan sarapan kita, segala perlengkapan sekolah kita, dan lain sebagainya. Nah, alangkah baiknya sebagai anak yang berbakti kita harus bisa meringankan pekerjaan orang tua kita. Salah satunya misalnya dengan bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan sendiri, dan lain sebagainya. Dan adab yang keenam, yaitu menjaga nama baik keluarga. Dapat dipungkiri bahwa pada zaman ini seringkali kita dihadapkan dengan pergaulan yang bebas. Maka dari itu kita harus bisa menjaga pergaulan kita. Jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang tidak baik, sehingga dapat mencemarkan nama baik orang tua kita. Raihlah prestasi sebanyak mungkin agar kita bisa mengharumkan nama kedua orang tua kita. Kemudian adab yang ketujuh, yaitu melaksanakan nazar kedua orang tua kita yang belum terlaksana. Nazar yaitu mengikrarkan sesuatu ketika keinginannya telah berhasil dilaksanakan. Nah, apabila kita mengetahui bahwa orang tua kita memiliki suatu nazar tertentu, kemudian mungkin orang tua kita telah renta ataupun telah meninggal sehingga tidak sempat melaksanakan nazar tersebut, maka kita sebagai anaknya berusaha untuk melaksanakan nazar tersebut. Kemudian adab yang kedelapan adalah merawat orang tua. Nah, ini adalah hal yang paling penting. Sebagaimana orang tua telah merawat kita dari kecil sampai kita dewasa, sampai kita meraih karir yang sukses, maka tatkala orang tua kita telah renta, kita wajib untuk merawatnya. Kemudian adab yang kesembilan, yaitu memberi perhatian kepada orang tua. Nah, di samping kita merawat orang tua, kita juga harus memberikan perhatian kepada orang tua kita. Ada berbagai banyak cara dalam memberikan perhatian kepada orang tua. Misalnya salah satunya yaitu dengan memberikan makanan kesukaannya, dengan memperhatikan hobi-hobinya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 yaitu bersedekah atas nama orang tua. Mungkin kita perhatikan di sekitar kita masih banyak orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, orang-orang yang sangat kekurangan. Maka dari itu alangkah baiknya kita menyisihkan sedikit rezeki kita untuk membantu orang-orang tersebut. Karena dengan begitu insya Allah
Allah akan melipat gandakan pahala bagi kita sekaligus pahala untuk kedua orang tua kita. Kemudian yang ke-11, senantiasa menjaga silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita. Di samping kita harus selalu senantiasa bersilaturahmi dengan teman-teman kita juga harus bisa bersilaturahmi dengan teman-teman kedua orang tua kita. Karena begitu banyak manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita selalu terjaga silaturahminya. Karena dengan silaturahmi kita mampu mendapatkan ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru dari berbagai orang yang berbeda. Selain itu, dengan silaturahmi tentunya kita dapat mempererat ukhuwah Islamnya yang kita jalin. Dan yang terakhir atau yang ke-12 yaitu membayar hutang-hutangnya. Mungkin tatkala orang tua kita telah renta ataupun misalnya sudah meninggal dan kita mengetahui bahwa orang tua kita masih mempunyai hutang, maka kita sebagai anaknya harus senantiasa berusaha untuk membayar hutang-hutangnya. Karena segala sesuatu akan ada perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membayar hutang-hutang kedua orang tua kita, insya Allah dapat meringankan perhitungan kedua orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa adab yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita dan cara memuliakannya. Lantas sudah sejauh mana kita dapat melaksanakannya? Semoga kita semua bisa terus berusaha melakukan yang terbaik untuk menjaga adab serta memuliakan kedua orang tua kita. Nah, di sini teman-teman, apakah pernah melihat atau suka melihat serial animasi Nusa dan Rara? Pasti pernah ya. Dalam serial tersebut ada salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Nusa dan Rara tentang mencintai ayah dan ibu. Mari kita nyanyi bersama-sama, Cintai Ayah dan Ibu. Apakah kau kenal dirinya yang setiap hari ikhlas bekerja? Apakah kau tahu bahwa ayah tak pernah kenal lelah? Apakah kau kenal dirinya yang setiap detik selalu menjaga? Apakah kau tahu bahwa ibu tak pernah kenal letih? Doaku selalu untuk ayah dan ibu, agar Allah jaga selalu. Aku sayang ayah, aku sayang ibu, aku ingin menjadi anak yang bertakwa, agar aku bisa kelak nanti membawa ayah dan ibu ke surga. Amin ya robbal alamin. Semoga kita semua senantiasa menjadi anak yang selalu berbakti, beradab, dan tahu cara memuliakan kedua orang tua kita, sampai nanti kita bisa bersama-sama kedua orang tua sampai ke surganya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.